Suamiku memecatku saat rapat dan memberikan posisiku pada selingkuhannya. Dia menyuruhku pulang dan menjadi ibu rumah tangga. Dia kira dia menang. Dia lupa kalau aku membangun perusahaan ini dari nol. Dalam 30 menit, mereka akan hancur lebur. Sambil bersiap mendengarkan cerita ini, yuk absen di kolom komentar dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Pagi itu, udara di ruang rapat utama di lantai 15 terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Pendingin ruangan seolah bekerja 2 kali lebih keras. Atau mungkin, hanya perasaanku saja yang menangkap firasat buruk sejak menginjakan kaki di gedung kantor ini. Jam besar di dinding menunjukkan tepat pukul 09.00 pagi. Semua kepala divisi, manajer, dan jajaran direksi perusahaan sudah duduk rapi di kursi masing-masing. Di hadapan mereka, tumpukan map berisi laporan keuangan kuartal ketiga yang sudah kusiapkan semalaman suntuk. Aku duduk di kursi CEO, posisi yang kupegang selama 5 tahun terakhir, menatap wajah-wajah yang selama ini bersamaku membangun perusahaan ini dari sebuah mimpi kecil menjadi sebuah kerajaan bisnis yang disegani. Pintu ruang rapat kaca tebal terbuka. Robert, suamiku, masuk dengan gaya angkuhnya yang khas. Jas mahalnya, yang dibuat khusus oleh penjahit ternama, pas membalut tubuhnya. Dagu terangkat, langkahnya mantap, dan senyum tipis yang selalu berhasil menipu banyak orang menghiasi bibirnya. Tapi ada yang berbeda hari ini. Robert tidak datang sendirian. Tepat di belakangnya, mengekor seorang wanita muda dengan rok ketat selutut dan kemeja sutra dengan beberapa kancing teratas, sengaja dibiarkan terbuka. Sarah, dia adalah karyawan baru yang bergabung 6 bulan lalu, mengisi posisi staf administrasi yang entah bagaimana cepat sekali menjadi asisten pribadi suamiku. Sarah berjalan dengan dagu terangkat, pandangannya menyapu seisi ruangan dengan tatapan meremehkan seolah dia adalah seorang ratu yang baru masuk ke istananya. Aku hanya memperhatikan mereka dalam diam, menekan semua pertanyaan yang mulai bermunculan di kepalaku. Robert menarik kursi tepat di hadapanku di ujung meja yang lain sementara Sarah berdiri tak jauh di belakangnya, menyilangkan kedua tangannya di dada dengan seringai memuakan. "Selamat pagi semuanya," sapa Robert dengan suara baritonnya yang lantang, memecah keheningan ruang rapat. "Terima kasih sudah datang tepat waktu. Rapat hari ini tidak akan berjalan seperti biasa. Kita tidak akan membahas laporan kuartal ketiga yang membosankan itu hari ini. Ada pengumuman penting yang harus kusampaikan demi kemajuan dan masa depan perusahaan kita." Alisku sedikit berkerut. Robert tidak pernah ikut campur urusan operasional harian. Dia adalah wajah perusahaan, yang bertugas menjamu tamu, bermain golf dengan kolega, dan tersenyum di depan kamera. Urusan internal perusahaan, dari negosiasi kontrak, manajemen risiko, hingga pengelolaan arus kas, sepenuhnya di tanganku. Kenapa dia tiba-tiba mengambil alih rapat? "Evelyn," Robert menyebut namaku, tatapannya tajam, menembus mataku. Tidak ada panggilan sayang, tidak ada sapaan hangat selayaknya pasangan suami istri. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Selama beberapa tahun terakhir, kamu sudah terlalu keras bekerja. Kamu menghabiskan terlalu banyak waktu di kantor ini. Aku menahan napas, mencoba menebak kemana arah pembicaraannya. Apa dia ingin aku mengambil cuti, atau dia tiba-tiba peduli dengan kesehatanku? Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya selanjutnya bak sambaran petir di siang bolong. "Mulai sekarang, posisi direktur akan digantikan oleh karyawan terbaik pilihanku," kata Robert dengan suara yang sengaja dikeraskan, memastikan setiap telinga di ruangan itu mendengarnya dengan jelas. Dia kemudian berbalik, menatap Sarah dengan tatapan bangga, lalu kembali menatapku. "Kamu pulang saja, jadi istri yang baik, urus rumah dan kebutuhanku. Bukankah itu menyenangkan? Kamu tidak perlu lagi lelah datang ke kantor untuk bekerja. Aku akan mengambil alih perusahaan ini sepenuhnya." Keheningan mencekam langsung menyelimuti seluruh ruangan. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Aku bisa melihat dari sudut mataku. Pak Thompson, manajer HRD, menelan ludah dengan susah payah. Bu Davis dari bagian keuangan menutup mulut dengan kedua tangannya, terlihat sangat terkejut. Semua mata kini tertuju padaku,
menunggu reaksiku. Ada yang menatap dengan kasihan, ada yang dengan bingung, dan aku yakin pasti ada beberapa yang diam-diam senang. Untuk sepersekian detik pertama, jantungku serasa berhenti berdetak. Aku terkejut. Sungguh, aku tidak pernah menyangka pengkhianatan ini akan dilakukan secara terang-terangan di depan puluhan karyawanku sendiri. Di detik berikutnya, amarah panas luar biasa menjalar dari dada hingga ubun-ubun. Darahku mendidih. Aku menatap Robert, lalu beralih menatap Sarah yang kini tersenyum lebar tanpa sedikit pun rasa bersalah. Mereka kira aku tidak tahu tujuan pemecatan ini. Mereka kira aku bodoh. Semua ini tidak ada hubungannya dengan kesehatanku atau keinginannya melihatku beristirahat di rumah. Ini murni agar mereka bisa terus bersama di kantor tanpa pengawasanku, agar mereka bisa bermesraan di kantor tanpa takut sewaktu-waktu pintu terbuka olehku. Penggantiku adalah selingkuhannya, karyawan terbaik, yang dia maksud tidak lebih dari seorang wanita simpanan yang hanya tahu berdandan dan merayu bos tanpa tahu sedikit pun bagaimana cara menjalankan perusahaan berskala nasional. Amarahku begitu besar, hampir membuatku ingin menggebrak meja, meneriakkan semua kebusukan mereka, dan melemparkan tumpukan laporan di hadapanku tepat ke wajah angkuh Robert. Tapi aku menarik napas panjang, sangat panjang, dan perlahan. Kekuatanku selalu terletak pada ketenanganku. Ibuku selalu menasihatiku sejak kecil. Amarah yang meledak-ledak hanya akan membuat kita terlihat lemah dan kehilangan akal. Semakin aku terluka, semakin aku harus tenang. Semakin aku terdesak, semakin aku harus terukur dalam bertindak. Aku mengembuskan napas perlahan, membiarkan ketenangan yang dingin meresap ke setiap pori-pori kulitku. Robert menatapku. Jelas sekali dia berharap aku menangis, memohon, atau membuat keributan yang akan semakin membenarkan tindakannya untuk mengusirku dari tempat ini. Tapi aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Aku menyunggingkan senyum, bukan senyum sedih, apalagi senyum pasrah. Itu adalah senyum yang sangat dingin, sinis, yang membuat dahi Robert tiba-tiba berkerut bingung. Jadi, suaraku memecah keheningan, tenang dan mantap tanpa sedikit pun getaran. Kamu memecatku di sini di depan semua orang ini demi kebaikan bersama. Evelyn, kamu perlu belajar jadi istri penurut, Robert membalas, mencoba terdengar berwibawa, meskipun aku bisa menangkap kilatan keraguan di matanya saat melihat senyumku. Dan Sarah akan menggantikanku? Tanyaku lagi, kali ini menatap langsung ke arah wanita muda itu. Sarah membusungkan dada, melangkah maju untuk berdiri sejajar dengan Robert. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu Evelyn. Pak Robert sangat percaya pada kemampuan saya. Ibu tidak perlu khawatir. Silakan beristirahat di rumah dengan tenang, katanya dengan suara yang dibuat semanis mungkin, namun terselip nada merendahkan dan mengejek. Aku terkekeh pelan, tawa yang sangat halus, namun jelas terdengar di ruangan yang hening. Aku menatap Robert dalam-dalam. Apakah pria ini benar-benar amnesia? Apakah dia lupa bagaimana kami memulai segalanya? 7 tahun lalu, perusahaan ini tidak ada. Yang ada hanyalah sebuah garasi kecil berdebu yang kami sewa dengan uang tabunganku sendiri. Akulah yang menyusun proposal bisnis dari pagi hingga pagi lagi. Akulah yang berkeliling kota dengan motor bekas, memohon 5 menit dari investor untuk mendengarkan presentasiku. Akulah yang merancang sistem, mencari klien pertama, dan mengelola arus kas saat kami nyaris bangkrut di tahun kedua. Robert hanyalah pria tampan yang pandai berbicara. Dia adalah etalase, sementara aku adalah fondasi, dinding, dan atap dari bangunan kokoh bernama perusahaan ini. Tanpa aku, perusahaan ini hanyalah cangkang kosong yang rapuh. Dan sekarang, dengan angkuh, dia ingin mengambil alih cangkang itu dan memberikannya kepada seorang wanita yang bahkan tidak tahu bedanya laporan keuangan dengan daftar belanjaan. Baiklah, kataku seraya bangkit dari kursi. Aku merapikan jas kerjaku dengan tenang, tidak terburu-buru. Aku mengambil pulpen mahalku, menutup buku catatan, dan memasukkannya ke dalam tas kulitku. Setiap gerakanku diikuti oleh puluhan tatapan mata yang terbelalak. Kamu menerimanya begitu saja? Robert bertanya. Suaranya terdengar antara lega dan tidak percaya. Dia jelas sudah mempersiapkan diri untuk adu argumen yang panjang dan dramatis.
Aku menghentikan gerakanku, menatapnya dengan tatapan kasihan. Tentu saja, suamiku sayang. Kalau itu yang kamu mau, aku akan pulang. Aku akan jadi istri yang baik dan mengurus rumah. Aku mengitari meja rapat, melewati para manajer yang menundukkan kepala. Ketika sampai di pintu, aku berhenti tepat di samping Sarah. Aku berbalik ke arahnya, menyapu penampilannya dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu tersenyum tipis. Nikmati kursiku, Sarah. Kuharap kamu tahu cara menggunakannya. Aku berbisik kepadanya cukup keras agar Robert mendengarnya. Lalu aku menatap Robert untuk terakhir kalinya di ruangan itu. Kamu bilang ingin mengambil alih perusahaan ini sepenuhnya. Silakan saja ambil. Tapi ingat satu hal, Robert. Membangun sebuah kerajaan butuh waktu bertahun-tahun, keringat, dan darah. Tapi untuk menghancurkannya, aku sengaja menggantung kalimatku. Aku melirik jam tangan perak di pergelangan tangan kiriku. 30 menit lebih dari cukup. Tanpa menunggu balasannya, aku memutar tumit dan melangkah keluar dari ruang rapat. Pintu kaca perlahan tertutup di belakangku, memisahkan aku dari masa lalu, dari suamiku yang pengkhianat, dan dari perusahaan yang sebentar lagi akan menjadi kuburan bagi keangkuhan mereka. Saat aku berjalan menyusuri koridor sepi menuju lift, aku tidak menangis. Tak ada setetes air mata pun yang jatuh. Yang ada hanyalah perasaan lega yang luar biasa. Beban berat yang selama ini kupikul sendirian akhirnya terangkat. Robert telah melakukan kesalahan terbesarnya hari ini. Dia membangunkan naga yang selama ini tidur pulas, memeliharanya. Dan sekarang, mari kita lihat berapa lama mereka bisa bertahan di neraka yang baru saja mereka ciptakan sendiri. Hitungan mundur 30 menit dimulai sekarang. Udara di luar gedung kantor terasa luar biasa menyegarkan. Matahari pagi bersinar cerah, seolah merayakan pembebasanku hari ini. Aku berjalan menuju area parkir dengan langkah ringan. Berbeda dari biasanya, di mana pundakku selalu terasa berat memikirkan target bulanan dan omzet perusahaan. Angin sejuk membelai wajahku, menyapu sisa-sisa ketegangan yang sempat melingkupi ruang rapat tadi. Sapaan ramah dari Pak Somad, satpam gedung yang sudah bertugas di sana sejak perusahaan kami menyewa satu lantai kecil bertahun-tahun lalu, menghentikan langkahku sejenak. Pagi, Bu Evelyn, kok sudah pulang pagi-pagi gini? Ada meeting sama klien di luar ya, Bu? Tanyanya dengan senyum ramah. Tangan kanannya sudah siap membukakan palang pintu keluar. Aku membalas senyumnya dengan tulus. Pagi, Pak Somad. Tidak, Pak. Mulai hari ini saya tidak bekerja di sini lagi. Saya mau pulang istirahat, jawabku tenang. Mata tua Pak Somad membelalak kaget. Loh, kok bisa begitu, Bu? Ibu kan pemilik perusahaan ini. Kok bisa keluar? Ada perubahan manajemen, Pak Somad. Sudahlah, Bapak hati-hati ya, tetap semangat kerjanya, kataku tanpa bermaksud menjelaskan lebih lanjut. Aku tahu, dalam beberapa jam ke depan, berita pemecatanku akan menyebar ke seluruh gedung. Aku masuk ke dalam SUV putihku, mobil yang kubeli dengan dividen pribadiku, bukan dari kas perusahaan, apalagi uang Robert. Aku menyalakan mesin, mendengarkan dengkuran halusnya sejenak, lalu menyalakan AC. Namun, aku tidak langsung menginjak pedal gas. Aku merebahkan sandaran kursi, mencari posisi paling nyaman, dan mengeluarkan tablet dari tas kerjaku. 30 menit. Waktu yang sangat singkat namun sangat krusial. Robert dan selingkuhannya mungkin berpikir perusahaan ini bisa berjalan otomatis seperti mesin cuci yang tinggal dipencet tombolnya. Mereka buta pada kenyataan bahwa semua arteri operasional perusahaan ini terhubung langsung denganku. Namaku tertera di dokumen legal. Tanda tanganku disetujui bank dan yang terpenting semua akses sistem utama dari data klien, sistem persetujuan vendor hingga token bank untuk transaksi keuangan terenkripsi atas nama Evelyn Wijaya. Jari-jariku menari lincah di layar tablet. Aku masuk ke dashboard server utama perusahaan. Hanya butuh beberapa ketukan untuk login sebagai super administrator. Hal pertama yang kulakukan adalah mencabut semua hak akses Robert. Dia selama ini hanya memiliki akses baca untuk memantau laporan, tapi kini, dia bahkan takkan bisa melihat saldo kas. Selanjutnya, aku mengakses sistem data klien VIP.
Ini adalah jantung perusahaan. Para investor besar dan klien-klien raksasa yang selama ini menyuntikkan dana miliaran rupiah, mereka tidak bekerja sama dengan perusahaan. Mereka bekerja sama denganku, kepercayaan mereka ada padaku, bukan pada Robert yang hanya tahu bermain kata-kata. Aku menekan tombol lockout massal, mengubah kata sandi utama, dan mengunci seluruh database ke server pribadi yang tidak terhubung dengan jaringan kantor. Terakhir, aku menonaktifkan portal persetujuan vendor. Semua faktur masuk, semua permintaan bahan baku, semua kontrak yang membutuhkan tanda tangan elektronik otomatis terkunci. Status di layar berubah dari indikator hijau menjadi merah berkedip dengan huruf kapital. Access denied contact main administrator. Aku tersenyum puas menatap layar tabletku. Sistem perusahaan kini lumpuh total. Ibarat mobil mewah, aku baru saja mencabut mesinnya, menyisakan cangkang kosong bagi Robert dan Sarah. 20 menit sudah berlalu sejak aku keluar dari ruang rapat. Aku meletakkan tablet di jok penumpang dan mengambil ponselku. Aku tahu badai akan datang. Benar saja, sebuah pesan singkat masuk dari Maya, asisten pribadiku yang sangat loyal. Maya adalah satu-satunya orang di kantor yang tahu persis betapa tidak bergunanya Robert dan betapa kerasnya aku bekerja. Maya. Bu Evelyn, ibu baik-baik saja? Di kantor kacau banget, Bu. Habis meeting tadi, Pak Robert membawa wanita itu masuk ke ruangan ibu. Tapi waktu wanita itu coba menyalakan komputer utama, layarnya merah semua. Dia enggak bisa buka data klien sama sekali. Aku terkekeh pelan membaca pesan Maya. Jari-jariku mengetik balasan dengan cepat. Evelyn, aku baik-baik saja, Maya. Jangan panik. Nikmati saja pertunjukannya. Terus laporkan apa yang terjadi. Hanya butuh 1 menit bagi Maya untuk membalas. Laporannya kali ini lebih panjang dan detail, membuatku serasa bisa langsung melihat kepanikan di lantai 15. Maya, ya ampun, Bu. Wanita itu sekarang nangis-nangis di ruangan karena Pak Robert menuduhnya merusak sistem. Pak Robert terus teriak-teriak memanggil tim IT. Tapi orang-orang IT bilang enkripsi sistemnya lapis 3 dan cuma ibu yang pegang kuncinya. Orang-orang IT menyerah, Bu. Mereka bilang butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa membobol sistem tanpa password dari ibu. Luar biasa. Aku membayangkan wajah Sarah yang angkuh, kini bercampur air mata dan maskara yang luntur. Di mana kecemerlangannya sebagai karyawan terbaik? Di mana keangkuhan Robert yang merasa bisa mengambil alih segalanya dalam semalam? Di menit ke-28, ponselku berdering nyaring. Nama penelpon di layar membuat senyumku semakin lebar. Pak Handoyo, Direktur PT Adidaya Abadi, investor terbesar dan klien VIP yang menyumbang hampir 50% dari total pendapatan perusahaan kami. Pak Handoyo adalah pria tua yang ketat, teliti, dan sangat tidak menyukai perubahan mendadak yang tidak logis. Aku membiarkan ponsel berdering hingga deringan ketiga, sebelum mengangkatnya dengan nada tenang. Selamat pagi, Pak Handoyo. Ada yang bisa saya bantu? Aku menyapanya ramah. Suara di seberang terdengar berat dan penuh amarah yang tertahan. Evelyn, apa-apaan ini? Saya baru saja menerima notifikasi otomatis dari sistem bahwa per hari ini, kamu tidak lagi memegang kendali proyek raksasa kita di Surabaya. Dan posisimu digantikan oleh siapa? Sarah? Siapa Sarah? Saya tidak pernah mendengar namanya. Saya tidak pernah melihat rekam jejaknya. Dan saya menolak keras mempercayakan puluhan miliar rupiah saya pada orang baru itu. Aku menarik napas dalam, mengadopsi nada yang terdengar menyesal, namun pasrah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, Pak Handoyo, tapi ini adalah keputusan mutlak dari suami saya, Bapak Robert, selaku direktur utama. Beliau baru saja memecat saya setengah jam yang lalu di depan semua karyawan. Beliau ingin saya fokus pada urusan rumah tangga dan mempercayakan proyek Bapak pada asisten pribadinya. Hening sejenak di ujung telepon. Aku bisa mendengar helaan napas kasar Pak Handoyo. Sialan. Pak Handoyo mengumpat, suaranya menggelegar. Robert benar-benar sudah gila. Dia pikir dia siapa berani bermain-main dengan uang saya? Dengar ya, Evelyn, saya bekerja sama dengan perusahaan itu karena kamu. Saya menandatangani kontrak itu karena saya percaya pada pemikiranmu, pada perhitunganmu. Kalau kamu keluar,
Saya akan menarik semua dana saya hari ini juga. Saya sangat menghargai kepercayaan Bapak selama ini, tapi sayangnya tangan saya terikat. Jika Bapak ingin membatalkan kontrak sesuai prosedur, Bapak harus menghubungi manajemen baru secara langsung. Silakan hubungi Bapak Robert sendiri, Pak. Permisi. Aku menutup telepon dengan perasaan kemenangan. Aku tahu karakter Pak Handoyo. Begitu panggilan ini berakhir, dia pasti langsung menelepon Robert dan memaki-maki tanpa ampun. Tepat di menit ke-30, ponselku kembali berdering. Kali ini, nama suamiku, mantan bosku, terpampang di layar. Robert. Aku menatap layar yang menyala dengan kepuasan. 30 menit yang lalu, dia berdiri sebagai dewa yang menjatuhkan vonis padaku. Kini dia pasti sedang kalang kabut bagai tikus, terjebak dalam labirin yang terbakar. Aku menekan tombol accept call dan menempelkan ponsel ke telinga, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Evelyn. Suara Robert melengking, kehilangan semua suara baritonnya yang berwibawa dan palsu maskulinnya. Napasnya tersengal-sengal. Aku bisa mendengar langkah kaki mondar-mandir di ujung telepon. Apa yang kamu lakukan? Kenapa seluruh sistem terkunci? Apa kata sandinya? Tim IT tidak bisa masuk? Dan kenapa tiba-tiba Pak Handoyo menelepon, marah-marah ingin membatalkan kontrak dan menuntut ganti rugi? Evelyn, jangan main-main denganku. Aku terkekeh pelan, tawa yang benar-benar lepas dari lubuk hatiku. Aku menyandarkan punggung ke jok mobil, menikmati setiap getaran panik dalam suara pria yang telah mengkhianatiku bertahun-tahun itu. Oh, kenapa kamu marah, sayang? Balasku dengan nada lugu yang sengaja kupalsukan. Aku sedang dalam perjalanan pulang. Bukankah kamu sendiri yang menyuruhku pulang? Jadi istri yang baik, dan mengurus kebutuhanmu? Evelyn, ini bukan waktunya bercanda. Berikan aku kata sandi servernya sekarang juga dan telepon Pak Handoyo. Bujuk dia agar tidak menarik dananya. Cepat, Robert. Ketenanganku tidak terusik. Maaf, Robert. Mulai sekarang, urusan kantormu bukan lagi urusanku. Kamu punya karyawan terbaik pilihanmu. Sarah yang cerdas. Sarah yang menawan. Kenapa tidak kamu suruh dia saja membobol enkripsi server itu? Kenapa tidak kamu suruh dia melobi Pak Handoyo dengan pesonanya? Dia kan direktur baru. Masalah kecil begitu saja dia tidak bisa tangani. Kamu sengaja menjebakku, ya? Kamu sengaja menyabotase perusahaan ini? Robert melengking histeris. Aku bisa membayangkan urat lehernya menonjol dan wajahnya memerah karena marah. Menjebakmu? Menyabotase? Aku mengulangi kata-katanya dengan dingin. Tidak, Robert. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Kewarasanku, waktuku, dan sistem yang kubangun dengan tanganku sendiri. Selamat menikmati perusahaan itu tanpaku. Semoga cinta kalian cukup kuat untuk melunasi utang miliaran rupiah. Tanpa memberi Robert kesempatan membalas, aku mengakhiri panggilan. Aku mematikan ponsel kerjaku, mencabut kartu SIM-nya, dan melemparkannya ke laci dashboard mobil. Ponsel itu tidak akan pernah dinyalakan lagi. Aku menggeser tuas transmisi ke posisi D, menginjak gas, dan melajukan mobilku keluar dari area parkir. Tujuanku hari ini bukan pulang ke rumah. Tujuanku adalah sebuah kafe tenang di pusat kota, tempat di mana aku akan menikmati secangkir kopi mahal sambil memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Kehancuran mereka baru saja dimulai, dan aku akan memastikan setiap detik kehancuran itu sangat menyakitkan bagi mereka. Mobilku melesat membelah jalanan kota yang mulai ramai oleh kendaraan lain. Matahari pagi semakin meninggi, menyorotkan sinaran hangat yang menembus kaca mobil seolah merayakan kebebasan yang baru saja kudapatkan. Aku sedikit menurunkan kaca jendela, membiarkan angin pagi menerpa wajahku dan mengacak-acak rambutku. Selama 5 tahun terakhir, rute perjalanan pagiku selalu sama dan monoton. Dari rumah ke gedung kantor, menghabiskan puluhan jam di balik meja, menatap layar komputer hingga mata pedih, lalu kembali pulang saat langit sudah gelap. Rutinitas itu telah mengurungku dalam penjara tak kasat mata yang kubangun sendiri atas nama cinta dan kesetiaan pada seorang pria yang ternyata tidak lebih dari parasit pengkhianat. Tapi hari ini, rantai itu putus. Aku memutar kemudi,
mengarahkan mobilku menjauh dari area perkantoran yang menyesakan menuju sebuah tempat yang sudah bertahun-tahun tidak kukunjungi karena terlalu sibuk mengurus perusahaan neraka itu. Tujuanku adalah sebuah pusat perawatan tubuh dan spa premium yang terletak di kawasan elit ibu kota. Bangunan berkonsep tropis yang dihiasi bambu-bambu dan suara gemericik air mancur menyambut kedatanganku. Begitu menginjakan kaki di balik pintu kaca otomatis, aroma menenangkan lavender dan chamomile langsung menyeruak, menyapa indera penciumanku dan seketika merelaksasi syaraf-syarafku yang tegang. Resepsionis ramah menyambutku dengan senyum hangat, menyodorkan buku menu perawatan yang tebal. Tanpa ragu, aku menunjuk paket perawatan termahal dan terlama yang mereka miliki, sebuah paket relaksasi total dari ujung kepala hingga ujung kaki selama 4 jam penuh. Aku menyerahkan kartu kreditku dengan perasaan ringan. Uang bukan masalah bagiku. Robert mungkin berpikir dia memegang kendali finansial dengan menduduki kursi direktur, tapi dia lupa bahwa semua kekayaan pribadiku sudah diamankan jauh-jauh hari. Aku digiring ke sebuah ruangan pribadi yang remang-remang diiringi alunan lembut musik bambu instrumental. Terapis yang melayaniku dengan cekatan mulai memijat pundak-pundakku yang kaku. Saat ujung jemarinya menekan titik-titik lelah di punggungku, pikiranku melayang kembali ke insiden di ruang rapat tadi. Sarah, selingkuhan suamiku, pasti kini sedang menangis histeris karena tidak bisa membobol enkripsi server. Gadis bodoh itu mengira jadi direktur hanya perlu duduk manis di kursi kulit empuk, memakai baju desainer, dan memberi perintah. Dia tidak tahu bahwa di balik kursi itu, terbentang tanggung jawab yang bisa menghancurkan kewarasan jika tidak memiliki kapasitas otak yang memadai. Dan Robert, pria yang selalu memuja penampilan sempurna, pasti sedang berkeringat dingin, menelepon ke sana kemari, mencoba menutupi kebodohannya di depan para pemegang saham dan klien penting yang mulai mencium bau kehancuran. Selama sesi lulur dan pijat, aku benar-benar mematikan semua pikiran tentang kantor. Aku membiarkan tubuhku dimanjakan, membiarkan sel-sel kulit matiku mengelupas bersama semua sakit hati dan kekecewaan yang selama ini kupendam. Aku tidak menangis, anehnya, aku sama sekali tidak merasa sedih karena kehilangan Robert. Mungkin karena cintaku padanya sudah lama terkikis oleh keegoisannya, oleh sikap lepas tangannya terhadap perusahaan, dan oleh kebohongan-kebohongannya yang mulai terkuak beberapa bulan lalu. Pengkhianatannya dengan Sarah hanyalah paku terakhir di peti mati pernikahanku. Ketika perawatan 4 jam itu usai, aku keluar dari ruang spa dengan perasaan terlahir kembali. Tubuhku terasa luar biasa ringan, kulitku bercahaya dan pikiranku sejernih kristal. Aku merasa jauh lebih kuat, lebih tajam, dan lebih siap menghadapi pertempuran sesungguhnya. Setelah merapikan riasan wajah dan rambut, aku keluar dari gedung spa dan memutuskan untuk mengunjungi sebuah kafe eksklusif bergaya Eropa yang terletak tak jauh dari sana. Kafe ini terkenal dengan biji kopi impornya yang mahal dan suasananya yang menenangkan, cocok untuk mencari inspirasi. Aku memilih meja di sudut ruangan dekat jendela kaca besar yang menghadap ke arah taman kota. Seorang pelayan berseragam rapi datang membawa buku menu, dan aku memesan secangkir kopi hitam tanpa gula dan sepotong kue opera coklat yang kaya rasa. Ketika pesananku tiba, aku menghirup aroma kopi yang pekat dalam-dalam, lalu menyeruputnya perlahan. Pahit yang elegan mengalir di tenggorokanku, disusul rasa manis dan kaya dari kue coklat yang meleleh di lidah. Entah mengapa, kopi yang kuminum hari ini terasa jauh lebih nikmat dari biasanya. Kopi ini terasa seperti kemenangan. Saat sedang menikmati gigitan kedua, ketenanganku yang hening terganggu oleh getaran kencang dari dalam tas tanganku. Bukan ponsel kerjaku yang sudah kucabut kartu SIM-nya, melainkan ponsel pribadiku. Nomor ini sangat rahasia, hanya diketahui oleh keluargaku inti, dan tentu saja, suamiku. Aku meraih ponsel dengan gerakan santai. Melihat layar berkedip menampilkan Robert, suamiku, dengan foto kami sedang berlibur di Bali 3 tahun lalu. Wajah tersenyum di foto itu kini terlihat menjijikkan bagiku. Aku membiarkan ponsel berdering cukup lama, menghabiskan gigitan kue coklatku, dan perlahan menyeka bibirku dengan tisu. Baru kemudian aku menekan tombol hijau dan mendekatkan perangkat ramping itu ke telingaku. "Halo, suamiku sayang." Sapaku dengan suara yang sangat lembut selembut madu, berbanding terbalik dengan hatiku yang sedingin es. Di ujung telepon sana,
Aku bisa mendengar napas Robert yang tersengal-sengal disusul suara barang jatuh dan tangisan seorang wanita yang kukenali. Nah, Sarah, situasi di sana pasti sudah seperti kapal karam. Evelyn, kamu kemana saja? Kenapa nomor kantormu tidak aktif sama sekali? Kamu tahu bencana apa yang terjadi di sini? Hah? Suara Robert menggelegar, menusuk gendang telingaku, dipenuhi amarah, kepanikan, dan frustrasi yang luar biasa. Dia tidak lagi berusaha mempertahankan citra berwibawanya. Aku terkekeh pelan, mengaduk kopiku dengan sendok kecil. Nomor kantor? Tentu saja kumatikan. Robert, aku kan sudah dipecat? Kenapa aku harus menyimpan nomor yang dibayar oleh perusahaan yang sudah membuangku? Dan aku kemana? Aku baru saja selesai perawatan spa, memanjakan diri, dan sekarang sedang menikmati secangkir kopi yang sangat nikmat. Bukankah kamu sendiri yang menyuruhku santai dan mengurus kebutuhanku? Jangan gila, Evelyn. Ini bukan waktunya balas dendam kekanak-kanakan. Perusahaan sedang kacau balau. Sistem logistik terkunci. Vendor bahan baku menolak mengirim barang karena tidak ada persetujuan darimu. Dan bank baru saja menelepon, mengancam akan membekukan rekening perusahaan karena perubahan akses yang mencurigakan. Berikan aku kata sandi server utama sekarang juga? Robert setengah berteriak. Suaranya terdengar melengking dan menyedihkan. Balas dendam kekanak-kanakan? Tanyaku dengan nada lugu yang kupalsukan, sengaja memancing emosinya semakin jauh. Aku tidak balas dendam, Robert. Aku hanya menuruti perintah suamiku. Kamu bilang aku terlalu lelah bekerja dan kamu ingin aku menjadi istri yang baik di rumah. Kamu bilang kamu ingin mengambil alih perusahaan sepenuhnya dengan karyawan terbaik pilihanmu. Jadi, aku memberikan panggung sepenuhnya kepada kalian berdua. Bukankah kamu harusnya senang istrimu akhirnya menurut? Evelyn, tolong hentikan permainan gilamu ini. Sarah tidak mengerti apa-apa tentang sistem enkripsi yang kamu bangun. Dia bahkan tidak bisa membuka file laporan bulanan. Jika kamu tidak segera membuka aksesnya, kita akan kehilangan proyek dari 3 klien raksasa hari ini. Kita bisa hancur. Evelyn, perusahaan kita bisa bangkrut. Suara Robert kini mulai melemah, amarahnya berganti menjadi keputusasaan yang memalukan. Perusahaan kita? Aku mengulangi kata-katanya dengan nada mengejek. Sejak kapan itu perusahaan kita, Robert? Ketika kamu berdiri di ruang rapat pagi ini dan mempermalukanku di depan semua orang, kamu dengan bangga mengatakan akan mengambil alih perusahaan. Kamu memberikan posisiku kepada selingkuhan kesayanganmu. Kalian berdua yang berkuasa sekarang, jadi selesaikan masalah kalian sendiri. Suruh Sarah menggunakan pesonanya untuk membujuk bank atau suruh dia menangis di depan para vendor agar mereka mau mengirimkan bahan baku. Bukankah dia karyawan terbaikmu? Aku mendengar rintihan Sarah semakin keras di latar belakang, disusul teriakan Robert padanya. Diam, Sarah. Jangan nangis terus. Kepalaku pusing. Robert membentaknya sebelum kembali padaku dengan nada memohon. Evelyn, aku janji akan mengembalikan posisimu. Aku akan menyuruh Sarah keluar dari ruanganmu sekarang juga. Kembalilah ke kantor. Tolong perbaiki kekacauan ini, aku mohon. Mendengar pria sombong itu memohon padaku memberikan kepuasan tersendiri yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi hatiku sudah tertutup rapat untuknya. Tidak ada jalan kembali, terlambat. Robert, kamu sudah membuat pilihanmu, dan sekarang kamu harus hidup dengan konsekuensinya. Nikmati saja kursi panas itu bersamanya. Aku sibuk, kopiku sudah mulai dingin. Semoga berhasil menyelamatkan kapal yang sedang tenggelam itu. Jangan pernah meneleponku lagi soal urusan kantormu yang hancur. Tanpa menunggu balasannya, aku langsung mengakhiri panggilan dan memblokir nomornya. Aku meletakkan ponsel di meja, menatap pemandangan taman kota yang indah di luar jendela. Secangkir kopi ini, hari ini pasti terasa jauh lebih manis. Kemenangan pertama sudah diraih, dan rencana besarku baru saja dimulai. Mereka mengira aku akan hancur oleh pengkhianatan ini, tapi mereka salah besar. Aku tidak akan hancur. Aku akan memastikan merekalah yang bertekuk lutut. Duduk di sudut kafe yang tenang ini dengan aroma kopi yang menenangkan. Ingatanku tak terhindarkan melayang jauh ke masa lalu. 5 tahun lalu, saat semua ini bermula,
Perusahaan yang kini diperebutkan Robert dan selingkuhannya itu tidak lahir di ruang rapat mewah ber-AC atau dari presentasi bisnis di Hotel Bintang 5. Perusahaan itu lahir di sebuah garasi kecil, sempit, berdebu, dan seringkali bocor saat hujan terlalu deras. Saat itu, Robert dan aku baru saja menikah. Robert bercita-cita menjadi pengusaha sukses. Namun, dia tidak punya modal, tidak punya koneksi, dan yang terburuk, dia tidak punya etos kerja yang kuat. Dia hanya pandai berbicara tentang mimpi-mimpi besar tanpa tahu cara mewujudkannya. Aku yang saat itu dibutakan cinta memutuskan untuk memberikan segalanya untuk mendukung mimpinya. Aku menggadaikan semua perhiasan emas, menguras semua tabungan pribadiku dari hasil bekerja bertahun-tahun sebelum menikah, bahkan sampai harus meminjam uang dari ibuku. Aku masih ingat jelas hari itu. Ibuku datang berkunjung ke garasi sempit yang sudah kami sulap jadi kantor darurat. Ibuku membawakan bekal makan siang berisi makanan kesukaanku. Wajahnya jelas khawatir melihatku duduk di kursi plastik murah, berkeringat dengan mata panda karena kurang tidur setelah begadang semalaman menyusun proposal bisnis. "Evelyn, anakku, kamu tidak perlu memaksakan diri seperti ini. Kalau Robert mau usaha, biar dia yang cari modal dan kerja keras. Kenapa kamu yang sampai seperti orang tidak tidur berhari-hari?" tegur ibuku saat itu. Tangan lembutnya mengelus kepalaku penuh kasih sayang. Aku hanya tersenyum lelah, meyakinkan ibuku bahwa semua pengorbanan ini akan membuahkan hasil. "Tidak apa-apa, Bu. Robert sedang berusaha mencari koneksi di luar. Kami kan suami istri, kami harus saling membantu. Nanti kalau perusahaan ini sudah besar, Ibu pasti akan bangga padaku." Sementara aku berjuang jungkir balik di garasi itu, merancang struktur manajemen, menekan biaya operasional, dan menelepon ratusan calon klien hingga suaraku serak, Robert justru sibuk mencocokkan warna jas dengan sepatunya. Dia lebih memilih menghabiskan waktu di luar, mengaku melobi klien di lapangan golf atau kafe mahal, padahal sebenarnya dia hanya sibuk membangun citra dirinya sendiri. Seiring satu persatu proyek mulai masuk berkat proposal-proposal luar biasa yang kubuat dan presentasi teknis yang kusampaikan, perusahaan itu mulai berkembang. Kami pindah dari garasi ke ruko, lalu dari ruko ke gedung kantor mewah. Tapi seiring perusahaan semakin besar, ego Robert juga semakin membengkak. Dia mulai merasa bahwa kesuksesan ini semata-mata hasil dari karisma dan ketampanannya. Dia lupa siapa otak di balik semua strategi yang membuat perusahaan itu berdiri kokoh. Tapi aku bukan wanita bodoh yang akan mengorbankan diri tanpa perlindungan. Sejak tahun kedua pernikahan kami, saat aku mulai menyadari bahwa Robert lebih mencintai kemewahan daripada proses kerja keras, aku mulai melakukan tindakan preventif yang sangat rahasia, tindakan yang kini akan menjadi senjata pemusnah massal bagi keangkuhannya. Aku menghabiskan sisa kopiku dan beranjak dari kafe. Tujuan selanjutnya sudah terjadwal. Aku mengendarai mobilku menuju sebuah area perkantoran eksklusif di kawasan pusat kota tempat firma hukum ternama Wijaya, rekan berada. Pak Wijaya adalah seorang pengacara senior yang sangat tajam, teliti, dan kebetulan adalah teman lama almarhum ayahku. Dia adalah satu-satunya orang di luar sana yang tahu persis betapa licik dan rapuhnya perusahaan yang dipimpin suamiku itu. Sesampainya di kantor Pak Wijaya yang luas berjejer panel kayu jati yang elegan, aku langsung disambut dengan senyum penuh arti dari pria parubaya berkacamata tebal itu. Dia mempersilakan aku duduk di sofa kulit yang nyaman, sementara asistennya menyajikan secangkir teh hijau hangat untuk kami berdua. "Jadi, hari yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba lebih cepat dari perkiraan?" tanya Pak Wijaya, melipat kedua tangannya di meja. Matanya memancarkan kecerdasan seorang ahli hukum yang siap bertarung di pengadilan. "Tepat seperti yang kita diskusikan bulan lalu, Pak Wijaya." Dia memecatku pagi ini secara tidak hormat di depan seluruh jajaran direksi untuk menempatkan selingkuhannya di kursiku. Balasku dengan suara datar tanpa sedikit pun nada kesedihan. Aku membuka tas kerjaku, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah tua, dan meletakkannya di atas meja kaca di hadapannya. Pak Wijaya membuka map itu. Di dalamnya, tumpukan foto dari detektif swasta yang sudah kusewa selama 6 bulan terakhir. Foto-foto Robert dan Sarah berpelukan di lobi apartemen mewah yang disewa Robert untuk Sarah menggunakan kas perusahaan.
Foto-foto mereka berciuman di dalam mobil, tagihan tas desainer, perhiasan, dan perjalanan rahasia ke luar negeri. Semuanya terekam detail. Tanggal, waktu, dan nilai moneter cukup untuk memenjarakan Robert dengan tuduhan penggelapan dana perusahaan jika aku mau. Bukti perselingkuhan ini sangat kuat. Hakim tidak akan butuh waktu lama untuk mengabulkan perceraian atas dasar ini, kata Pak Wijaya, membalik-balik foto dengan ekspresi jijik yang tertahan. Dan bagaimana dengan aset utama? Apa kamu sudah menjalankan protokol yang kita susun? Aku tersenyum penuh kemenangan. Sudah, Pak Wijaya. Semua akses server sudah terkunci, tapi itu hanya gangguan kecil. Yang paling penting adalah legalitasnya. Pak Wijaya mengangguk puas. Dia mengambil sebuah map biru dari laci mejanya, membukanya, dan menunjukkan sejumlah dokumen resmi negara. Ini adalah rahasia terbesarku, sebuah kerajaan rahasia yang kubangun di balik bayang-bayang keangkuhan Robert. Semua sistem perangkat lunak operasional, desain produk unggulan yang menjadi sumber pendapatan terbesar perusahaan, termasuk logo dan nama merek yang kami gunakan, tidak pernah didaftarkan atas nama perusahaan Robert. Sejak awal, aku diam-diam mendaftarkan semua paten, hak cipta, dan kekayaan intelektual atas nama perusahaan startup kecilku sendiri, sebuah entitas hukum terpisah yang sepenuhnya berada di bawah kendaliku sebagai pemilik tunggal. Robert selama ini hanya membayar biaya lisensi kecil tanpa pernah membaca kontrak kerjasama secara detail karena dia terlalu malas membaca dokumen hukum. Berdasarkan dokumen-dokumen ini, Pak Wijaya mengetuk kertas di hadapannya dengan pulpen emasnya. Perusahaan suamimu tidak punya hak kepemilikan apapun atas produk-produk yang mereka jual. Mereka selama ini meminjam teknologimu. Dan karena kamu, selaku pemilik hak cipta, mencabut izin penggunaannya secara sepihak pagi ini, maka setiap transaksi atau penggunaan sistem yang mereka lakukan, mulai saat ini akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta serius. Jika Robert berani mencoba meretas sistemmu atau menjual produk-produk itu kepada klien, kita bisa menuntutnya miliaran rupiah ganti rugi yang akan membuat anak cucunya menanggung utang. Sempurna. Tolong siapkan surat peringatan hukumnya, Pak Wijaya, kirimkan ke kantor perusahaan siang ini, tembusan kepada semua klien VIP. Biar mereka tahu bahwa teknologi yang mereka beli tidak lagi didukung oleh pihak yang berhak. Perintahku dengan nada tegas, merasakan adrenalin melonjak di nadiku, dan mulai proses perceraianku hari ini. Aku ingin surat panggilan pengadilan itu mendarat di meja Robert saat dia sedang kalang kabut karena kehancurannya. Dengan senang hati, Evelyn, kamu memang perencana yang tangguh. Saya bersyukur tidak pernah jadi musuhmu. Pak Wijaya bercanda dengan tawa kecil, mulai sibuk mencatat instruksiku di agendanya. Aku bahkan belum selesai membahas detail pembagian harta Gonogini dengan Pak Wijaya. Ponsel pribadiku berdering lagi. Kali ini, nama Maya, asisten pribadiku yang sangat bisa diandalkan, terpampang di layar. Aku langsung meminta izin pada Pak Wijaya untuk mengangkat panggilan. Halo, Maya. Bagaimana cuaca di lantai 15? Tanyaku dengan nada ceria. Di ujung telepon sana, suara Maya terdengar berbisik-bisik, namun dipenuhi campuran panik dan antusiasme yang tertahan. Sepertinya dia menelpon dari dalam ruang penyimpanan atau kamar mandi agar tidak ketahuan. Bu, situasi di sini benar-benar seperti kapal karam. Bu, Maya melaporkan dengan napas tersengal-sengal. Pak David dari HRD baru saja meletakkan surat pengunduran dirinya di meja Pak Robert. Dia menolak bertanggung jawab atas kerugian klien. Bukan cuma Pak David, tapi Bu Linda dari bagian keuangan juga sudah membereskan barang-barangnya. Bu Linda bilang dia tidak mau ikut terseret ke penjara kalau sewaktu-waktu perusahaan diaudit. Karena pembukuan sekarang kacau balau dan tidak bisa diakses. Lalu, bagaimana dengan dua sejoli kita? Tanyaku, menyeruput teh hijauku yang menghangat. Wah, parah, Bu. Pak Robert tadi marah-marah sama Sarah di depan semua staf bagian luar. Dia menyalahkan Sarah karena tidak bisa menangani klien-klien yang datang ke kantor dengan marah-marah. Sarah nangis histeris, melempar vas bunga ke dinding, lalu mengunci diri di kamar mandi. Para manajer divisi teknis juga menolak mengambil perintah dari Pak Robert karena dia sama sekali tidak mengerti alur kerja produksi kita.
Beberapa klien besar, termasuk PT Adidaya Abadi, sudah mengirimkan email resmi membatalkan kontrak sepihak dan menuntut penalti karena gagal memenuhi target. Hari ini, kantor kita benar-benar tamat, Bu, tamat total dalam hitungan jam. Aku memejamkan mata sejenak, menikmati setiap kata yang diucapkan Maya, sebuah kehancuran yang cepat dan brutal, persis seperti yang sudah kurancang. Perusahaan yang dibangun dengan kerja keras seorang wanita sejati tidak akan bisa dijalankan oleh ego seorang bajingan dan ketidakmampuan seorang penggoda. Kerja bagus, Maya. Amankan semua barang-barang pribadimu. Masukkan surat pengunduran dirimu hari ini juga. Aku sudah menyiapkan posisi Chief Operations Officer untukmu di perusahaan baruku yang akan diluncurkan bulan depan. Gajimu akan 2 kali lipat dari yang Robert berikan, kataku yakin, membalas kesetiaan Maya dengan imbalan yang setimpal. Benarkah, Bu? Ya ampun. Terima kasih banyak, Bu Evelyn. Saya akan pergi menulis surat pengunduran diri saya sekarang juga. Suara sorakan Maya yang teredam, kebahagiaan jelas terdengar dalam suaranya. Aku mengakhiri panggilan dan menatap Pak Wijaya yang sedari tadi memperhatikanku dengan senyum kagum. Permainan baru saja memasuki babak paling mematikan. Robert dan Sarah sudah menggali kuburan mereka sendiri sangat dalam, dan kini tugasku hanyalah mengubur mereka dengan tanah penyesalan yang tidak akan pernah bisa mereka panjat keluar. Hari-hari berlalu sejak insiden pemecatanku di ruang rapat. 3 hari yang terasa seperti liburan paling damai dalam hidupku, dan sekaligus menjadi 3 hari paling menghancurkan bagi Robert dan selingkuhannya. Aku menghabiskan waktuku dengan tidur larut, berolahraga ringan di halaman belakang rumah, membaca buku, dan merancang dengan teliti strategi peluncuran perusahaan baruku. Tidak ada lagi alarm pagi yang menusuk telinga, tidak ada lagi deringan telepon dari klien yang marah, dan tentu saja, tidak ada lagi wajah angkuh Robert yang menuntut semuanya sempurna tanpa dia harus menggerakkan jari sekalian. Siang ini, aku mengatur pertemuan makan siang dengan Pak Susanto, pemilik pabrik pemasok bahan baku utama yang selama ini menopang produksi perusahaan Robert. Kami bertemu di sebuah restoran seafood mewah di kawasan pantai yang indah. Pak Susanto adalah seorang pengusaha kawakan, tangguh, tegas, dan memegang teguh prinsip kepercayaan dalam berbisnis. Dia sudah menungguku di ruang VIP saat aku tiba, tersenyum lebar dan langsung menjabat tanganku hangat. Evelyn, akhirnya kita bertemu di luar urusan kantor yang membosankan. Kamu terlihat jauh lebih segar dan berseri hari ini. Pasti banyak beban yang terangkat dari pundakmu. Begitu sapa Pak Susanto, mempersilakanku duduk. Aku terkekeh pelan, mengangguk setuju dengan ucapannya. Terima kasih, Pak Susanto. Bapak benar. Rasanya seperti baru saja menjatuhkan ransel berisi puluhan kilo batu dari punggung. Bagaimana kabar pabrik Bapak? Pabrik saya baik-baik saja, sangat lancar. Tapi sepertinya perusahaan mantanmu sedang dalam masalah besar, Evelyn, jawab Pak Susanto. Nada bicaranya berubah lebih serius, tapi ada kilatan nakal di matanya. Dia mencondongkan tubuh ke depan, melipat kedua tangannya di meja. Kamu tahu, Robert menelepon saya kemarin sore. Dia memohon, hampir memaksa saya untuk segera mengirimkan 100 ton bahan baku ke gudang mereka secepatnya. Katanya ada proyek mendesak. Aku menyeruput es teh lemonku dengan tenang. Lalu, apa jawaban Bapak, Pak? Pak Susanto mendengus. Tentu saja saya menolak mentah-mentah. Saya bilang padanya, saya berbisnis dengan Evelyn, bukan dengan Robert atau wanita bernama Sarah itu yang menjawab telepon saya kemarin dengan nada angkuh sekali. Semua kontrak pasokan kita mensyaratkan tanda tangan digitalmu sebagai penjamin pembayaran. Robert marah besar. Dia mengancam akan mencari pemasok lain dan memutuskan hubungan dengan pabrik saya. Ancaman kosong. Dia tidak akan menemukan pemasok manapun di kota ini yang bisa menyediakan bahan baku sebanyak itu dalam waktu singkat tanpa pembayaran di muka. Balasku dengan senyum tipis. Aku tahu betul kondisi pasar. Pak Susanto memonopoli pasokan bahan baku berkualitas tinggi, dan aku selama ini mendapatkan harga khusus darinya murni karena hubungan baik kami dan rekam jejak pembayaran yang tak pernah cacat. Tepat sekali, dan yang membuat saya terpingkal-pingkal adalah ketika dia akhirnya memohon.
Keangkuhannya runtuh seketika saat dia menyadari pabriknya akan tutup total besok pagi kalau bahan baku tidak sampai. Langsung saja saya matikan teleponnya. Saya tidak mau membuang waktu meladeni orang tidak tahu diri seperti dia, kata Pak Susanto, puas saat hidangan seafood kami disajikan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Maya. Mantan asistenku itu sudah resmi mengundurkan diri 2 hari yang lalu. Tapi dia masih punya banyak teman di kantor yang terus memberinya laporan langsung tentang keruntuhan dari dalam gedung lantai 15. Maya mengirimkan sebuah file audio dengan caption singkat. Ibu harus dengar ini, Bu. Rekaman dari petugas kebersihan yang tadi pagi membersihkan koridor di depan ruangan Pak Robert. Aku meminta izin pada Pak Susanto sejenak untuk mendengarkan pesan itu. Aku memakai earbud nirkabelku dan menekan tombol play. Suara keras barang dilempar menjadi pembuka rekaman. Disusul teriakan melengking Robert. Kamu ini bodoh atau apa sih, Sarah? Bagaimana bisa kamu menandatangani kontrak dengan PT Gemilang tanpa membaca klausul penaltinya? Kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Robert berteriak, suaranya bergetar karena amarah yang memuncak. Aku mendengar isakan Sarah yang melengking. Aku tidak tahu, bos. Mereka terus mendesak. Katanya kalau tidak ditandatangani hari itu juga, mereka akan membatalkan proyek. Aku hanya ingin membuktikan pada kamu dan semua orang di kantor kalau aku juga bisa mendatangkan klien besar. Aku ingin membuktikan kalau aku lebih baik dari istrimu, lebih baik dari Evelyn. Kamu bahkan tidak 1/1000 Evelyn. Robert menggeram. Kata-katanya dipenuhi penyesalan dan keputusasaan yang luar biasa. Dia tidak akan pernah sebodoh ini. PT Gemilang menjebak kita. Mereka meminta barang dikirim dalam waktu 3 hari. Sementara pabrik kita mati karena Pak Susanto menolak mengirim bahan baku. Dan sekarang, karena kebodohanmu, kita terkena penalti 5 miliar. 5 miliar, Sarah. Dari mana saya harus mencari uang sebanyak itu padahal semua rekening perusahaan dibekukan oleh bank? Kenapa kamu terus menyalahkanku? Kamu sendiri yang bilang aku hanya perlu duduk manis di kursi direktur dan tersenyum pada klien. Kamu menyuruhku menggantikan istrimu. Kalau kamu tahu aku tidak bisa, kenapa tidak kamu tangani sendiri? Kamu juga tidak tahu apa-apa tentang operasional perusahaan, kan? Sarah balas berteriak pada Robert. Ilusi cinta sejati mereka, romansa manis yang diam-diam mereka pupuk di belakangku kini hancur berkeping-keping di bawah tekanan masalah finansial. Sifat asli mereka muncul, parasit-parasit yang selama ini menggerogoti pohon kini saling mencekik satu sama lain saat pohon itu mulai mati. Diam, kamu wanita tidak berguna. Keluar dari ruanganku sekarang juga. Keluar. Suara pintu dibanting menutup rekaman itu. Aku dengan tenang melepas earbudku. Tidak ada amarah, tidak ada kecemburuan mendengar pengkhianatan mereka. Yang ada hanyalah kepuasan yang dingin dan terukur. Semakin aku terluka di masa lalu, semakin ketenanganku menjadi senjata mematikan bagi mereka hari ini. Kabar bagus? Tanya Pak Susanto, melihat senyum tipis di wajahku. Sangat bagus, Pak Susanto. Mereka baru saja menggali lubang utang 5 miliar, dan mereka tidak punya tangga untuk memanjat keluar. Jawabku, memotong udang bakar di piringku. Siang itu, aku menikmati makan siangku dengan selera makan yang sangat baik. Rencana ini berjalan jauh lebih cepat dan sempurna dari yang kuduga. Perusahaan itu adalah sebuah ekosistem kompleks yang membutuhkan otak, ketelitian, dan kerja keras yang tidak pernah dia miliki. Dia menukarkan seorang ratu yang membangun kerajaannya dengan pion rapuh yang membongkar segalanya dalam hitungan hari. Setelah pertemuan dengan Pak Susanto usai, aku pulang ke rumah. Rumah ini sangat sepi, bersih, dan wangi. Aku sudah menginstruksikan staf rumah untuk memindahkan semua barang-barang Robert ke dalam beberapa koper besar dan meletakkannya di dekat pintu garasi. Aku juga sudah meminta 2 satpam kompleks untuk berjaga di depan rumahku, memberikan instruksi khusus untuk malam ini. Aku tahu bahwa setelah semua jalan buntu yang dia temui di kantor, setelah semua caci maki yang dia lontarkan pada selingkuhannya, Robert hanya punya satu tujuan tersisa. Dia akan pulang. Malam tiba dengan cepat, diiringi gerimis yang membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk nyaman di sofa ruang tamu,
membaca buku tentang strategi bisnis investasi sambil menikmati secangkir teh chamomile hangat. Televisi menyala dengan volume rendah, menyiarkan berita ekonomi malam. Suasana rumah ini begitu damai, berbanding terbalik dengan badai yang aku tahu sedang berkecamuk di kepala pria yang sebentar lagi tiba. Tepat menjelang malam, suara kasar mesin mobil terdengar memasuki halaman rumah. Dari balik jendela kaca, aku bisa melihat sedan mewah Robert terparkir asal-asalan. Pintunya terbuka kasar, dan sosok Robert melangkah keluar. Dia terlihat sangat berantakan. Jas mahalnya kusut, dasi longgar dan miring. Rambutnya yang biasanya tertata rapi dengan pomade kini acak-acakan. Langkahnya terseok-seok saat dia berjalan menembus gerimis menuju pintu depan. Suara kode sandi yang dimasukkan tergesa-gesa terdengar. Lalu pintu utama terbuka. Robert berdiri di ambang pintu. Napasnya tersengal-sengal. Dadanya naik turun dengan cepat. Dia menatapku yang duduk tenang di sofa seolah aku adalah oase di tengah gurun yang membara. Aku tidak beranjak dari tempat dudukku. Aku hanya perlahan menutup buku, meletakkannya di meja kopi, dan menatapnya dengan tatapan datar, sangat tenang. Tidak ada jejak amarah di wajahku, kekuatanku selalu pada ketenanganku. Sebab panik hanya akan membuat musuh merasa mereka memegang kendali. Evelyn, panggilnya dengan suara serak. Dia melangkah mendekat, mengabaikan koper-koper besarnya yang tertata rapi di dekat pintu. Dia bahkan tidak menyadari barang-barangnya sudah dikemasi. Robert jatuh ke lantai tepat di depan lututku. Dia meraih kedua tanganku, menggenggamnya erat. Tangannya terasa dingin dan berkeringat. Ada bau alkohol murahan bercampur aroma stres yang menguar dari tubuhnya. "Evelyn, tolong maafkan aku," katanya. Suaranya bergetar, menahan tangis yang memalukan. Aku salah besar. Aku bodoh karena memecatmu. Aku dibutakan oleh ego dan keangkuhanku sendiri. Aku membiarkan tanganku dalam genggamannya, tidak membalas maupun menariknya dengan kasar. Aku menatap lurus ke matanya yang merah. "Oh, jadi Sarah bukan karyawan terbaik pilihanmu. Bukankah kamu bilang dia akan mengelola perusahaan dengan sangat baik?" Tanyaku dengan nada lembut, namun menusuk. Robert menggelengkan kepala kuat-kuat. Air mata mulai menetes. "Tidak, dia wanita bodoh, Evelyn. Dia menghancurkan segalanya. Dia menandatangani kontrak jebakan dengan PT Gemilang dan sekarang kita dituntut penalti 5 miliar. Semua vendor sudah memutuskan kontrak. Klien-klien besar menarik dananya. Bank sudah membekukan rekening kita. Perusahaan kita hancur total. Sayang, aku sudah memecat Sarah siang ini. Aku mengusirnya dari kantor. Tolong kembalilah. Hanya kamu yang tahu cara memperbaiki semua ini. Hanya kamu yang punya akses ke sistem. Selamatkan perusahaan kita. Kumohon." Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Dia menyalahkan Sarah atas segalanya. Seolah keputusannya memecatku dan menyerahkan perusahaan pada wanita itu bukan kesalahannya sendiri. Pria ini benar-benar pengecut yang tak berani bertanggung jawab. Aku menarik tanganku dari genggamannya dengan gerakan perlahan namun tegas. Aku menyandarkan punggungku ke sofa, menatapnya dari atas sampai bawah seolah melihat serangga menyedihkan. "Sudah kubilang di ruang rapat waktu itu, Robert, membangun sebuah kerajaan butuh waktu bertahun-tahun, tapi menghancurkannya hanya butuh 30 menit. Kamu tidak percaya?" Kataku dengan suara yang sangat mantap. "Dan lagi, kenapa aku harus menyelamatkan perusahaanmu? Bukankah kamu sudah mengambil alihnya sepenuhnya? Ini perusahaan kita, perusahaan yang kita bangun bersama. Kamu tidak mungkin tega melihat hasil jerih payahmu bertahun-tahun begitu saja hancur, kan?" Robert mencoba memanipulasiku, membawa-bawa masa lalu seolah itu bisa membangkitkan simpatiku. Aku meraih sebuah map coklat tebal yang sudah tergeletak di samping cangkir tehku dan menyerahkannya ke dada Robert. "Buka itu." Robert menatap map itu bingung, lalu membukanya dengan tangan gemetar. Hal pertama yang jatuh ke pangkuannya adalah puluhan foto. Foto-foto dia dan Sarah berciuman, masuk hotel, berpelukan di apartemen. Wajah Robert seketika pucat. Matanya terbelalak ngeri, menatap bukti pengkhianatannya yang jelas dan tajam. Kamu memata-mataiku," bisiknya tidak percaya.
Aku hanya melindungi diri dari parasit sepertimu, Robert, jawabku tenang. Lanjutkan. Lihat dokumen di bawah foto-foto itu. Tangan Robert bergetar hebat saat dia menyisihkan tumpukan foto dan membaca dokumen legal di bawahnya. Itu adalah gugatan cerai resmi dari pengadilan agama, lengkap dengan stempel dan jadwal sidang pertama yang akan digelar minggu depan. Cerai? Tidak, Evelyn. Jangan lakukan ini. Aku hilaf. Aku hanya tergoda sesaat. Aku janji tidak akan menemui Sarah lagi. Jangan tinggalkan aku saat aku sedang hancur lebur. Robert mulai melengking histeris. Mencoba meraih kakiku. Tapi aku menjauh. Kamu tidak hancur karena hilaf, Robert. Kamu hancur karena keserakahanmu sendiri. Aku memotong ucapannya tajam, namun tanpa sedikit pun meninggikan suara. Di dalam map itu juga ada salinan dokumen legalitas paten dan hak cipta. Kamu bisa membacanya sendiri kalau masih punya otak untuk memahami bahasa hukum. Perusahaan yang kamu bangga-banggakan tidak punya hak apapun atas produk-produk yang selama ini dijual, semuanya milik perusahaan pribadiku. Dan karena lisensinya sudah kucabut, perusahaanmu kini hanyalah cangkang kosong yang diisi utang miliaran rupiah. Selamat menikmati kebangkrutanmu. Robert menatapku seolah aku adalah iblis yang baru saja merangkak keluar dari neraka. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Dia akhirnya menyadari betapa dalam jurang yang sudah kusiapkan untuknya sejak lama. Dia menyadari bahwa selama ini dia tidak pernah punya kuasa atas diriku, melainkan akulah yang membiarkannya merasa berkuasa sebelum akhirnya kutarik alas kaki dari bawah kakinya. Kamu kejam sekali, Evelyn. Kamu menghancurkan hidupku. Robert menggeram. Keputusasaan mengubah wajahnya menjadi penuh kebencian. Dia bangkit berdiri, mengepalkan tangannya seolah ingin memukulku. Namun ketenanganku tidak goyah sedikit pun. Aku ikut berdiri, menatap langsung ke matanya yang dipenuhi amarah bercampur ketakutan. Aku hanya memberimu apa yang pantas kamu dapatkan. Sekarang, ambil kopermu di dekat pintu dan keluar dari rumahku. Rumahmu? Ini rumah kita. Aku suamimu yang sah. Aku punya hak tinggal di sini, Robert bersikeras. Aku menunjuk ke arah pintu. Cek sertifikatnya besok di pengadilan. Rumah ini murni dibeli dengan uang pribadiku dan hanya namaku yang tertera di kertas itu. Kamu tidak punya hak atas sebatang paku pun di rumah ini. Keluar. Robert terdiam. Napasnya tersengal-sengal. Dia menatap sekeliling rumah mewah yang selama ini dia nikmati tanpa harus bekerja keras untuk membayarnya. Kenyataan pahit menghantamnya keras. Dia tidak punya apa-apa lagi. Perusahaannya hancur. Utang-utangnya menumpuk. Selingkuhannya sudah meninggalkannya. Dan kini istrinya membuangnya seperti sampah. Aku mengangkat ponselku dan menekan tombol panggilan cepat. Satpam, tolong masuk. Ada tamu yang tidak mau pergi. Dalam hitungan detik, pintu utama terbuka lebar. Dua satpam berbadan tegap melangkah masuk. Wajah mereka terlihat galak. Mereka langsung mendekati Robert yang masih mematung di tengah ruang tamu. Ayo, Pak Robert. Kami akan mengantar Anda keluar, kata salah satu petugas, memegang lengan Robert dengan mantap. Robert tidak melawan. Tenaganya seolah sudah terkuras habis. Dia menatapku untuk terakhir kalinya, tatapan seorang pria yang harga dirinya sudah hancur menjadi debu. Dia berjalan gontai, diseret oleh satpam keluar dari pintu rumahku sendiri. Mereka membawa koper-kopernya dan memasukkannya ke bagasi mobilnya, memaksanya masuk, dan mengantarnya keluar dari halaman rumah. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan lampu belakang mobil Robert menghilang ditelan derasnya hujan malam itu. Tidak ada air mata, tidak ada rasa iba. Beban terakhir sudah terlepas. Besok matahari akan terbit dengan cerita yang sama sekali baru, cerita di mana sang ratu bertahta sendirian. Tanpa parasit-parasit yang mengisap kekuatannya, berita pagi adalah permulaan hari yang sempurna bagiku. Aku duduk nyaman di kursi ruang makan, menikmati roti panggang dan secangkir teh hangat sementara televisi layar datar di depanku menyiarkan laporan langsung dari kawasan bisnis pusat kota. Amanda, seorang reporter berita ekonomi pagi yang sudah terkenal, berdiri memegang mikrofon dengan latar belakang gedung perkantoran yang sangat kukenal. Gedung pencakar langit itu dulunya adalah pusat kerajaanku.
Tempat di mana aku berjuang siang malam tanpa henti. Kini, garis polisi berwarna kuning membentang di pintu masuk utama dan segel penyitaan resmi dari bank jelas-jelas terpasang, menutupi pintu kaca mewahnya. Amanda melaporkan dengan nada serius dan ringkas bahwa perusahaan yang dipimpin Robert itu resmi dinyatakan bangkrut setelah gagal membayar denda penalti kepada beberapa klien besar dan menunggak pembayaran kepada semua pemasok. Saham perusahaan anjlok ke titik terendah dalam sejarah bursa saham lokal hanya dalam beberapa minggu. Skandal penggelapan dana dan salah urus fatal yang dilakukan oleh jajaran direksi baru menjadi berita utama di berbagai portal berita online pagi ini. Aku menyeruput tehku perlahan, merasakan kehangatannya mengalir di tenggorokan. Tidak ada sedikit pun jejak iba di hatiku saat melihat berita itu. Robert telah mengundang badai ke rumahnya sendiri karena keangkuhannya. Dan kini dia harus tenggelam bersama kapal yang dia sendiri sudah bocorkan. Sementara itu, dari laporan rahasia yang kuterima dari beberapa mantan karyawan yang masih bersimpati padaku, kehidupan pribadi mantan suamiku tak kalah hancur. Setelah kueliminasi dia secara tidak hormat dari rumahku malam itu dengan bantuan satpam, Robert terpaksa menyewa sebuah apartemen kecil reyot di pinggir kota. Fasilitas mewah, mobil perusahaan, dan kartu kredit tak terbatas yang selama ini dia nikmati menggunakan uang dari hasil kerja kerasku sudah diblokir dan disita sepenuhnya. Dan tentu saja, ilusi cinta sejati yang dia bangun bersama selingkuhannya tidak sanggup menahan kerasnya ujian kemiskinan. Sarah, wanita muda yang dengan angkuh Robert klaim sebagai karyawan terbaiknya di ruang rapat, akhirnya menunjukkan warna aslinya saat uang tak lagi mengalir deras ke dompetnya. Tadi malam, adu mulut sengit yang diwarnai pecahan barang tak terhindarkan antara mereka. Robert, dalam keadaan mabuk berat dan frustrasi, menyalahkan Sarah atas semua kehancuran ini. Sarah tentu saja menolak dijadikan kambing hitam. Wanita itu segera mengemasi barang-barangnya ke dalam koper, berteriak bahwa dia sangat menyesal membuang waktunya dengan pria tidak berguna yang ternyata hanya parasit berkedok direktur. Robert mencoba menahannya, memohon agar Sarah tetap tinggal dan menemaninya melewati masa-masa sulit, tapi Sarah hanya meludah ke lantai melalui cincin tunangan. Robert tepat di wajahnya dan pergi keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Pria angkuh yang mengira bisa menaklukkan dunia itu akhirnya teronggok sendirian dalam kegelapan, meratapi kebodohannya di tengah tumpukan utang yang dia sendiri tidak tahu bagaimana cara melunasinya seumur hidup. Hari ini adalah pembuktian nyataku pada dunia. Aku mematikan televisi dan pergi ke kamarku untuk bersiap-siap. Pagi ini, aku akan resmi meluncurkan perusahaan baruku, Wijaya Group. Aku sengaja memilih nama itu sebagai simbol awal yang baru, sebuah cerita yang ditulis oleh seorang pemenang. Aku mengenakan setelan jas bisnis berwarna biru dongker yang dipesan khusus, dipadukan dengan sepatu hak tinggi hitam yang memancarkan kesan tegas dan berwibawa. Rambutku tertata rapi ke belakang, tak ada sehelai pun yang terlepas, dan riasan wajahku menonjolkan ketajaman di sekitar mataku. Aku menatap pantulanku di cermin besar di kamarku. Tidak ada lagi Evelyn, istri penurut yang selalu mengalah, menyembunyikan kecerdasannya, dan bersedia bekerja di balik bayang-bayang seorang pria. Hari ini, sang ratu akan merebut kembali tahtanya dan berdiri di cahaya paling terang. Aku tiba di salah satu hotel bintang 5 paling bergengsi di ibu kota. Tepat pukul 10.00 pagi, Clarissa, manajer humas yang baru kurekrut, cemerlang dalam rekam jejaknya, langsung menyambutku di lobi utama. Clarissa adalah seorang profesional muda yang sangat cerdas, gesit, dan tahu persis bagaimana cara mengendalikan opini publik. Dia menyerahkan sebuah papan penjepit berisi jadwal acara dan memastikan semua tamu undangan sudah duduk di tempatnya. Clarissa berjalan di sampingku menuju aula utama acara, tak henti-hentinya memberiku update. Dia mengatakan bahwa semuanya sudah siap tanpa kekurangan apapun. Aula perjamuan yang gigantis itu sudah penuh sesak. Pak Handoyo, Pak Susanto, dan puluhan investor raksasa lainnya sudah duduk di barisan depan kursi VIP. Kolega-kolega dari berbagai media cetak dan elektronik juga sudah memasang kamera-kamera mereka di area belakang. Clarissa meyakinkanku bahwa ini akan menjadi berita peluncuran bisnis terbesar dan paling fenomenal tahun ini. Aku hanya mengangguk tipis, menyuruhnya memastikan sesi tanya jawab akan berjalan sangat lancar tanpa ada celah sedikit pun.
Saat dua pintu kayu raksasa aula perjamuan terbuka, kilatan lampu kamera yang menyilaukan langsung menyambut kehadiranku. Aku berjalan dengan dagu terangkat, melenggang anggun menyusuri karpet merah menuju panggung utama. Tepuk tangan gemuruh membahana di seluruh ruangan, mengiringi langkahku, terutama dari arah meja VIP tempat para mantan klien besar Robert duduk. Pak Handoyo tersenyum lebar, matanya menyipit, dan memberiku anggukan hormat. Mereka semua adalah orang-orang cerdas. Mereka tahu persis siapa otak sebenarnya di balik kesuksesan yang selama ini dinikmati Robert secara gratis. Aku berdiri mantap di balik podium, mengatur mikrofon sejenak, dan menatap semua tamu undangan dengan penuh percaya diri. Aku menarik napas dalam, menikmati setiap detik momen kebangkitan ini yang meresap ke pori-poriku. Aku menyapa para hadirin yang terhormat, rekan-rekan bisnis, dan kolega media. Dengan suara yang jelas, tenang, dan berwibawa, aku menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran mereka di hari yang penting ini. Aku mengatakan kepada mereka bahwa banyak yang mungkin mengenalku sebagai sosok di balik layar sebuah perusahaan yang baru-baru ini menemui akhir yang tragis dan memalukan. Namun, aku menegaskan bahwa aku berdiri di hadapan mereka bukan untuk meratapi atau membahas masa lalu kelam itu. Aku menyatakan dengan lantang bahwa aku berdiri di sana untuk memperkenalkan masa depan yang jauh lebih kokoh. Aku menekan sebuah tombol pada remote kecil di tanganku dan layar digital raksasa di belakangku seketika menyala. Menampilkan logo Wijaya Group yang didesain dengan estetika megah, mewah, dan modern. Dengan penuh kebanggaan, aku memperkenalkan Wijaya Group kepada dunia. Aku menjelaskan bahwa ini adalah sebuah perusahaan teknologi dan manajemen bisnis yang dibangun murni di atas fondasi integritas, inovasi tanpa henti, dan kerja keras yang nyata. Aku menyatakan bahwa perusahaan ini mengusung semua hak cipta teknologi mutakhir, sistem operasional canggih, dan jaringan distribusi tak tertandingi yang selama ini menjadi rahasia kesuksesan di industri ini. Di puncak pidatoku, aku mengumumkan bahwa mulai hari ini, Wijaya Group telah resmi menjalin kontrak kerjasama eksklusif dengan para pemegang saham dan investor terbesar di negeri ini, mengambil alih semua proyek besar yang selama ini sempat tertunda. Tepuk tangan sekali lagi bergemuruh keras, memenuhi ruangan. Setelah pidato inaugurasi selesai, Clarissa maju untuk mengambil alih sebagai MC dan membuka sesi tanya-jawab untuk para wartawan. Puluhan tangan langsung melesat ke udara, berebut perhatian. Clarissa menunjuk seorang reporter dari harian ekonomi terkemuka untuk mengajukan pertanyaan pertama. Seorang jurnalis wanita berkacamata tipis berdiri dengan percaya diri. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Dewi. Dewi langsung melontarkan pertanyaan yang cukup tajam dan menusuk. Dia menanyakan tentang keterkaitan perusahaan baruku dengan perusahaan lamaku. Dewi menyoroti fakta bahwa publik tahu beberapa minggu lalu aku diberhentikan secara sepihak dari perusahaan yang dipimpin mantan suamiku itu, yang kini bangkrut total. Dewi dengan belak-belakan bertanya, apakah peluncuran perusahaan raksasa ini sebuah kebetulan atau sebuah strategi balas dendam bisnis kejam yang sudah kurancang jauh-jauh hari? Aku tersenyum tipis mendengar pertanyaan provokatif Dewi. Aku tidak terpancing sedikit pun. Kekuatanku terletak pada ketenanganku. Aku sedikit mencondongkan tubuh ke arah mikrofon dan menjawab dengan nada yang sangat santai. Aku berterima kasih atas pertanyaannya dan menjelaskan bahwa dalam dunia bisnis profesional, tidak ada yang namanya kebetulan ajaib, dan aku sama sekali tidak tertarik membuang waktuku yang berharga untuk balas dendam kekanak-kanakan. Aku membeberkan fakta bahwa yang sesungguhnya terjadi hanyalah sebuah proses seleksi alam yang sangat wajar dalam dunia bisnis. Perusahaan lama gagal total karena manajemen barunya terbukti tidak memiliki kapasitas intelektual, keahlian teknis, dan pemahaman yang memadai untuk menjalankan sebuah sistem operasional yang sangat kompleks. Aku menambahkan sindiran halus bahwa ketika seorang pemimpin lebih sibuk dengan urusan di luar profesional dan sangat bodoh dalam memilih orang kepercayaan, maka kehancuran adalah hasil mutlak yang tak terhindarkan. Aku menekankan bahwa aku hanyalah merebut kembali apa yang memang sudah menjadi hak dan hasil karyaku karena bisnis harus terus berjalan dan klien membutuhkan kepastian yang tidak bisa diberikan oleh manajemen lama. Wijaya Group hadir untuk menjamin kepastian itu. Jawaban elegan itu membuat seluruh ruangan terkesima dan mengangguk setuju. Aku tidak mengucapkan kata-kata kasar, namun sindiran mematikan itu menohok dalam.
Seorang reporter lain dari portal media online terkemuka bangkit berdiri setelah dipersilakan oleh Clarissa. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Rina. Rina mengajukan pertanyaan seputar risiko hukum. Dia bertanya, dengan skala proyek raksasa yang kuambil alih hari ini, apakah aku tidak khawatir akan adanya potensi tuntutan hukum atau klaim dari pihak mantan suamiku terkait pengalihan klien dan aset teknologi secara paksa? Aku menjawab pertanyaan Rina dengan sangat lugas dan tanpa sedikit pun keraguan. Aku menyatakan bahwa aku sama sekali tidak khawatir. Aku mengungkapkan fakta hukum di hadapan semua media bahwa semua hak cipta, paten produk unggulan, dan teknologi operasional memang sejak awal didaftarkan murni atas nama entitas bisnis pribadiku. Aku menekankan bahwa timku memiliki semua dokumen negara yang sah secara hukum. Klien-klien raksasa yang bergabung dengan Wijaya Group hari ini murni atas dasar kemauan, kesadaran, dan kepercayaan mereka sendiri pada kinerjaku, bukan karena paksaan. Aku menutup jawabanku dengan pernyataan tegas, menyarankan bahwa jika ada pihak yang merasa dirugikan, hendaknya mereka memeriksa kembali dan membaca dengan teliti dokumen-dokumen kontrak mereka sendiri, karena aku yakin pengacara mereka akan memberikan penjelasan yang sangat mencerahkan tentang betapa bodohnya mereka. Acara peluncuran berakhir dengan sangat sukses. Berita tentang kebangkitanku yang brilian mendominasi semua saluran televisi, halaman depan surat kabar, dan menjadi topik terpanas di media sosial. Aku tidak hanya berhasil membersihkan namaku dari pemecatan yang memalukan waktu itu, tapi aku juga telah mengubur karier Robert selamanya jauh ke dalam bumi. Malam itu, aku kembali ke rumahku yang sepi dan tidur nyenyak di ranjang empukku, sangat siap menghadapi pertempuran terakhir di pengadilan esok hari. Udara di dalam gedung pengadilan agama pagi ini terasa cukup sepi, namun membawa ketegangan yang pekat. Aku melangkah masuk ke ruang sidang utama dengan langkah tenang dan anggun, ditemani oleh Pak Wijaya yang membawa tas kulitnya penuh dokumen bukti. Di seberang meja sidang yang panjang, kulihat Robert sudah duduk dengan kepala menunduk, wajahnya terlihat sangat sengsara dan hancur. Penampilannya sangat kontras dengan hari dia memecatku. Pria itu tidak lagi mengenakan jas desainer mahal yang selalu dia bangga-banggakan. Hari ini, dia hanya mengenakan kemeja katun polos yang terlihat sedikit lusuh dan kusut. Wajahnya sangat kurus. Tulang pipinya menonjol dan matanya cekung dengan kantung mata yang sangat hitam seolah dia tidak tidur berhari-hari. Di kursi sebelahnya, duduk pengacaranya, Ibu Sari, seorang wanita parubaya yang terus menghela napas panjang, dan memijat pelipisnya seolah dia sendiri sudah sangat lelah dan menyerah menghadapi klien bodoh yang tak punya harapan menang ini. Hakim Ketua, Bapak Hakim Budiman, mengetuk palu kayunya 3 kali dengan keras, menandakan sidang putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap telah dimulai. Suasana ruangan seketika hening tanpa suara, menanti keputusan akhir yang akan mengubah hidup kami berdua selamanya. Hakim Budiman mulai membacakan ringkasan kasus dengan suara baritonnya yang tegas, berat, dan berwibawa. Dia mengulang kembali berbagai fakta persidangan yang sudah terkuak transparan selama beberapa minggu terakhir, dari bukti perselingkuhan kuat yang tidak dapat dibantah oleh tergugat hingga detail-detail pemisahan aset yang sangat jelas. Setelah membaca semua pertimbangan hukum, Hakim Budiman mengumumkan keputusannya. Dia menyatakan bahwa berdasarkan bukti sah, kesaksian dari berbagai pihak, serta perjanjian pranikah, dan dokumen kepemilikan aset yang sah secara hukum diajukan oleh penggugat, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai secara penuh dan tanpa syarat. Hakim Budiman melanjutkan pembacaan putusannya yang menggema di ruang sidang, menyatakan bahwa hak asuh atas semua aset tidak bergerak, termasuk rumah dan tanah mewah, serta aset bergerak yang terdaftar atas nama penggugat, sepenuhnya jatuh dan kembali kepada penggugat. Tergugat dinyatakan tidak memiliki hak apapun atas harta gonogini karena terbukti sah secara hukum melakukan pelanggaran etika serius dalam pernikahan dan terbukti tidak memberikan kontribusi finansial yang sah sedikit pun terhadap aset terkait. Putusan penutup dari Hakim Budiman adalah pukulan terakhir di mana pengadilan memutuskan bahwa semua utang perusahaan dan kerugian finansial akibat salah urus selama dikelola oleh tergugat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi tergugat. Ketukan palu terakhir dari Hakim Budiman menutup persidangan dan menjadi vonis mati tak terhindarkan bagi Robert. Mendengar keputusan mutlak itu, Robert langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga menyentuh meja sidang,
menutup wajahnya dengan kedua tangan gemetar. Bahunya bergetar hebat, tubuhnya bergetar, menahan tangis penyesalan yang kini sudah tidak berguna. Pengacaranya, Ibu Sari, tidak mengucapkan sepatah kata pun penghiburan. Ibu Sari hanya menepuk bahu Robert sebentar, lalu mulai merapikan dokumen-dokumen hukumnya dengan gerakan cepat. Terlihat jelas ingin segera meninggalkan ruangan, dan mungkin sedang memikirkan bagaimana cara menagih sisa biaya pengacara yang entah bagaimana harus dibayar oleh kliennya yang kini sudah jatuh miskin itu. Sidang resmi berakhir, aku bangkit dari tempat dudukku dengan anggun, sedikit merapikan kerah bajuku, dan menjabat tangan Pak Wijaya dengan mantap. Kemenangan ini mutlak dan bersih tanpa cacat. Aku mengambil tas tangan mahalku dan berjalan dengan langkah ringan menuju pintu keluar ruang sidang. Tapi tepat sebelum aku bisa meraih gagang pintu kayu, sebuah suara serak dan teredam memanggil namaku dari belakang. Aku berbalik perlahan ke arah sumber suara. Robert berdiri terhuyung-huyung beberapa langkah dariku. Matanya sangat merah, basah oleh air mata, dan hidungnya memerah. Dia benar-benar terlihat seperti pria menyedihkan yang kehilangan arah, hancur lebur, dan tak berdaya sama sekali. Aku menatapnya dengan pandangan dingin dan bertanya apa lagi yang dia inginkan. Aku menegaskan bahwa semua urusan di antara kami sudah selesai di mata hukum dan memintanya untuk tidak membuang waktuku yang sangat berharga. Robert meraung dengan suara bergetar, memohon agar aku mendengarkan. Dia menyampaikan permintaan maafnya yang tulus dengan nada memohon. Dia mengakui di depan wajahku bahwa aku benar dari awam dan menyebut dirinya pria paling bodoh di dunia. Robert menangis, mengatakan bahwa dia telah menukarkan berlian yang bersinar dengan kerikil tajam di jalanan. Dia mengeluhkan penderitaannya, tentang bagaimana dia kini tidak punya apa-apa lagi. Dia menceritakan bahwa Sarah sudah meninggalkannya dan pergi. Mobilnya sudah ditarik debt collector, dan dia kini dikejar utang miliaran rupiah yang dia sendiri tidak tahu bagaimana cara melunasinya seumur hidup. Robert berkali-kali mengatakan bahwa dia hancur lebur, berharap kata-katanya akan membangkitkan sedikit pun rasa iba di hatiku. Tapi hatiku sudah tertutup es tebal yang membeku rapat untuk pria pengkhianat ini. Aku menatapnya lurus-lurus, menusuk jiwanya yang pengecut tanpa berkedip. Aku membalas ucapannya dengan suara datar namun sangat tajam. Aku mengoreksi analoginya, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menukar berlian dengan kerikil. Aku menegaskan bahwa dia sendiri adalah kerikil itu sejak awal. Aku mengingatkannya bahwa bertahun-tahun dia hanya berjemur dalam cahayaku, lalu dengan angkuh dia merasa bahwa cahaya kesuksesan itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Aku mengatakan padanya bahwa dia kini hanya sedang dikembalikan ke asalnya yang sebenarnya ke tempat yang gelap, kotor, dan tidak berarti. Aku menyuruhnya untuk hidup saja dengan karma yang sudah dia ciptakan sendiri dengan tangannya yang serakah, dan memberinya peringatan keras terakhir untuk tidak pernah berani menyebut namaku lagi seumur hidupnya tanpa ingin membuang sedetik pun untuk mendengarkan balasannya. Aku berbalik, membuka pintu ruang sidang lebar-lebar, dan melangkah keluar, menyusuri koridor gedung pengadilan, meninggalkan serpihan masa laluku untuk selamanya. Aku menghirup udara kebebasan yang luar biasa manis memenuhi paru-paruku. 6 bulan telah berlalu sejak hari bersejarah di pengadilan agama itu. Kehidupan berjalan sangat dinamis dan memihak kepadaku. Wijaya Group telah berkembang pesat, melampaui semua target, mendominasi pasar teknologi nasional dengan inovasi tiada henti, bahkan mulai memperluas jaringan bisnisnya secara internasional. Keuntunganku berlipat ganda setiap bulan dan nama Evelyn kini disegani dan dikenal luas sebagai salah satu wanita pengusaha paling cerdas dan berpengaruh di negeri ini. Di sudut kota yang lain, tersembunyi di sebuah kawasan gudang industri yang panas, bising, dan berdebu, nasib yang sangat berbeda menimpa mantan suamiku. Robert kini terpaksa bekerja sebagai staf administrasi rendahan di sebuah perusahaan ekspedisi logistik skala kecil untuk menyambung hidup dan melakukan pembayaran utang-utangnya yang terus menumpuk. Pria yang dulunya selalu mengenakan jas mahal, parfum mewah, dan duduk nyaman di ruangan ber AC, menyuruh-nyuruh orang lain kini harus berkeringat setiap hari, menyortir tumpukan dokumen pengiriman dari pagi hingga malam. Di siang yang terik itu, Robert sedang duduk di meja kerjanya yang sangat sempit, reyot, dan berantakan. Bertumpuk-tumpuk kertas. Di bilik sebelahnya,
Seorang rekan kerja wanita bernama Sandra menatap Robert dengan campuran iba dan heran. Sandra sedikit tahu tentang masa lalu Robert dari rumor-rumor liar di kantor. Namun, Sandra sangat sulit percaya bahwa pria berpenampilan lusuh di sebelahnya, yang terus-menerus dimarahi, dulunya adalah CEO sebuah perusahaan besar. Lamunan Robert di mejanya tiba-tiba buyar oleh teriakan nyaring dari ambang pintu. Pak Budi, manajer operasional gudang yang terkenal galak, kejam, dan tidak kompromi, menghentakkan kaki menghampiri meja Robert. Pak Budi melemparkan setumpuk file tebal kasar-kasar ke wajah Robert. Pak Budi memarahi Robert tanpa henti, berteriak-teriak mengapa laporan inventaris begitu lambat diselesaikan. Pak Budi menghinanya, mengatakan bahwa Robert sudah tua, tapi kerjanya lambat seperti anak magang yang tidak kompeten, lalu mengancam akan memotong gajinya yang sudah kecil jika laporan tidak selesai dalam waktu 1 jam. Robert menundukkan kepala dalam-dalam, menelan harga dirinya yang hancur dan membalas dengan suara bergetar, penuh ketakutan bahwa dia akan segera melakukannya. Dia tidak berani menatap mata bosnya. Setelah Pak Budi mendengus sinis dan keluar dari ruangan, Sandra menggeser kursi reyotnya mendekat ke arah Robert. Sandra menyuruh Robert untuk sabar menghadapi watak Pak Budi yang keras. Untuk mengalihkan perhatian, Sandra menyerahkan sebuah majalah bisnis edisi terbaru eksklusif yang ditemukannya di ruang tunggu tamu. Meletakkannya di atas tumpukan dokumen di meja Robert, mata lelah Robert seketika terpaku pada sampul majalah yang mengkilap itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak di dadanya, dan napasnya tertahan. Di halaman depan majalah bergengsi itu, wajahku terpampang jelas. Mengenakan setelan jas elegan, berpose dengan senyum percaya diri dan mata yang sangat tajam memancarkan kekuatan. Sebuah judul besar tercetak tebal dengan tinta emas di bawah fotoku menceritakan kisah Evelyn, sang ratu bisnis di balik kesuksesan kolosal Wijaya Group, yang bangkit dari pengkhianatan pahit menuju kejayaan tak terbatas. Tangan kasar Robert gemetar hebat saat jari-jarinya menyentuh gambar wajahku di sampul majalah. Air mata penyesalan yang panas jatuh tak terkendali, membasahi kertas majalah. Di detik itu juga, kenyataan menamparnya keras. Dia menyadari sepenuhnya bahwa dia akan selamanya menjadi penonton menyedihkan dari pinggir lapangan. Dia hanya bisa menyaksikan sang ratu, yang dengan bodohnya dia buang, kini bertahta megah di puncak dunia, sementara dia sendiri akan perlahan membusuk di jurang penyesalan yang tidak akan pernah berakhir hingga akhir hayatnya. Di saat yang sama ketika tangis senyap Robert pecah di gudang berdebu itu, aku sedang berdiri tenang memegang secangkir kopi di dekat jendela kaca raksasa di ruang kantorku yang baru. Kantorku terletak di lantai penthouse tertinggi sebuah gedung pencakar langit mewah di pusat kota. Pemandangan kota yang ramai terhampar luas bagai miniatur di bawah kakiku. Pintu jati kantorku diketuk Sopan dan Maya, asisten kepercayaanku, yang kini menjabat sebagai kepala operasional, melangkah masuk membawa tablet di tangannya. Maya melaporkan dengan senyum profesionalnya yang hangat, bahwa perwakilan investor asing dari Singapura sudah menunggu di ruang rapat VIP, dan semua materi presentasi sudah siap dieksekusi. Aku berterima kasih pada Maya dan memintanya menunggu sebentar selagi aku menghabiskan kopiku. Aku menatap pemandangan kota di luar jendela kaca sekali lagi. Ingatanku sejenak melayang kembali ke hari pemecatanku di ruang rapat yang dingin itu. Saat itu, Robert dan Sarah tertawa di atas penderitaanku, mengira mereka sudah mengalahkanku telak. Mereka mengira aku akan hancur, menangis, dan memohon belas kasihan mereka agar diizinkan kembali ke kantor. Namun, mereka melupakan satu hal mendasar tentang karakter asliku. Ibuku selalu mengajarkanku sejak kecil bahwa orang yang benar-benar kuat tidak pernah meledak dalam amarah yang feodal. Kekuatanku selalu terletak pada ketenanganku. Dan semakin dalam aku dilukai, semakin mematikan dan terukur tindakanku. 30 menit adalah satu-satunya waktu yang kubutuhkan untuk meruntuhkan kerajaan ilusi mereka sampai ke tanah. Dan seumur hidup adalah harga yang harus mereka bayar mahal untuk meratapi hari di mana mereka berani mencoba dan menyingkirkanku. Aku meletakkan cangkir kopiku di meja, sedikit merapikan kerah jas, memutar tumit dengan anggun, dan melangkah keluar dari ruangan megah itu menuju masa depanku yang cemerlang. Sang ratu kini bertahta sepenuhnya sendirian, menguasai kerajaannya tanpa satupun parasit pengkhianat yang berani mencoba mengganggu kestabilannya.
Kisah ini selesai dan akulah pemenang mutlaknya.